Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan atau mempresentasikan materi tentang anatomi ginjal dan sistem urinaria. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selvianti Wijaya dengan NIM 241111122003. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, ini ada yang namanya sistem urogenital. Ini adalah suatu sistem yang berkenaan dengan gabungan organ-organ dalam sistem kemih atau urin dan sistem reproduksi. Sistem kemih atau berkemih disebut juga sistem urinaria. Organ reproduksi disebut tractus genitalis, berhubungan dengan tractus urinarius tetapi tidak bersambung. Organ reproduksi pria tidak terpisah dari saluran uretra dan terletak sejajar dengan alat kelamin luar. Tractus genitalis pada wanita berhubungan dengan rongga peritoneum yang terletak dalam rongga panggul. Nah, sistem urogenital pria terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra, penis, testis, saluran eferen, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, kelenjar prostat, aksesoris, vesicula seminalis, dan kelenjar bulboretral. Pada wanita terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, ovarium, rahim, tuba falopi, aksesoris, kelenjar Bartholin. Kemudian, tractus urinarius atau sistem berkemih. Urinary system, yaitu sistem urinaria, adalah suatu sistem tubuh yang memiliki tujuan utama, yaitu mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Nah, sistem urinaria melibatkan organ-organ yaitu ginjal untuk mengeluarkan sekret urin, ureter yaitu gunanya untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian ada kandung kemih atau vesika urinaria sebagai organ penampung. Lalu saluran kencing uretra mengeluarkan urin dari kandung kemih ke keluar tubuh. Nah, di sini ada kidney yaitu ginjal, kemudian ureter, lalu ada kandung kemih dan uretra. Nah, yang pertama, ginjal. Ginjal merupakan organ berbentuk seperti kacang. Nah, ginjal ini terletak di kedua sisi kolumna vertebralis, di bawah liver dan limfe, di sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena tertekan ke bawah oleh organ hati. Kutub atas ginjal kanan terletak setinggi iga ke-12, ginjal kiri setinggi iga ke-11. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak perirenal dan pararenal yang membantu meredam gencangan. Kemudian ini ada struktur organ ginjal. Jadi ginjal ini ditutup oleh kapsul tunika fibrosa yang kuat. Jadi pada potongan melintang memperlihatkan dua daerah yang berbeda, yaitu ada korteks bagian luar dari ginjal, ini berwarna coklat kemerahan. Kemudian fungsi utama korteks ginjal adalah filtrasi sejumlah besar darah melalui glomerulus. Kemudian ada medula, bagian dalam ginjal, terdiri atas piramid renalis dengan apeks menghadap ke sinus renalis dan basis di sepanjang ginjal. Terjadi kerja metabolik terutama reabsorpsi Na. Kemudian
Lubang-lubang yang terdapat pada renal piramid membentuk simpul-simpul yang terdiri atas satu badan Malpighi yang disebut glomerulus. Nah, ada kolumna Bertini, yaitu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Ada papillaris Berlini, papilla dari tiap piramid yang terbentuk dari persatuan bagian terminal dari banyak duktus pengumpul. Kemudian ada calyx minor, calyx mayor, pelvis. Selanjutnya ada struktur nefron ginjal. Tiap tubulus ginjal dan glomerulus membentuk satu kesatuan yang disebut nefron, yaitu suatu unit fungsional terkecil ginjal. Pada manusia, setiap ginjal mengandung 1-1,5 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Dapat dibedakan dua jenis nefron. Yang pertama ada nefron corticalis. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau mengadakan penetrasi hanya sampai ke zona luar dari medula. Kemudian ada nefron juxtamedularis. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Bagian-bagian nefron ada glomerulus, yaitu suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole afferent yang kemudian bersatu menuju arteriole efferent. Ini berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Kemudian ada capsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus. Lalu ada pars ascendens, bagian yang naik kembali ke korteks. Bagian bawah dari lengkung Henle mempunyai dinding yang sangat tipis sehingga disebut segmen tipis. Sedangkan bagian atas yang lebih tebal disebut segmen tebal. Lengkung Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Berperan penting dalam mekanisme konsentrasi dan dilusi urin. Tubulus distal berfungsi dalam reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Nah, ini ductus pengumpul atau ductus collectivus atau ductus colligentis medula. Satu ductus pengumpul menerima cairan dari 6-8 nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya urin ke dalam pelvis ginjal. Pembuluh darah pada ginjal itu struktur ginjal berisi pembuluh darah. Nah, ginjal mendapat darah bersih dari arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Cabang-cabang arteri banyak di dalam ginjal dan menjadi arteriola afferent yang masing-masing membentuk simpul dan kapiler-kapiler di dalam badan Malpighi yang disebut glomerulus. Pembuluh afferent kemudian tampil sebagai arteriola afferent yang bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler sekeliling tubulus uriniferus. Kapiler mendapat suplai darah dari arteriole afferent, kemudian darah akan keluar melalui arteriole efferent lebih kecil dari efferent. Kapiler-kapiler ini kemudian bergabung membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Selanjutnya, ureter. Kedua ureter terdiri atas dua buah saluran yang panjangnya sekitar 20-30 cm, terbentang dari ginjal sampai vesika urinaria. Fungsi ureter menyalurkan urin ke vesika urinaria. Jadi ureter pada pria itu terdapat dalam vesika seminalis, lalu ureter pada wanita terdapat di belakang fossa ovarica, berjalan ke bagian medial dan ke depan lateral cervix uterus. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat, yaitu jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter akan menimbulkan gerakan peristaltik. Kemudian ada vesika urinaria, yaitu kandung kemih, merupakan tempat menyimpan urin berupa kantong berotot kuat yang dapat mengempis. Terletak di bagian
belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. 3 saluran bersambung dengan kandung kemih, yaitu 2 buah saluran ureter yang bermuara secara oblik di sebelah basis secara oblik untuk mencegah urin kembali ke dalam ureter. 1 buah saluran ureter keluar dari kandung kemih di sebelah depan. Fungsi vesika urinaria, tempat penyimpanan urin, mendorong urin keluar dari tubuh. Vesika urinaria dan uterus dipisahkan oleh lipatan peritoneum membentuk ruang uterovesikal atau condublasi. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.